kita sudah selesai ngelewatin bulan Ramadan. Ada beberapa orang yang merasa puas dengan ibadahnya, seperti udah tadarus Al-Quran, ibadah sholatnya diperbanyak, terus zakatnya juga. Nah, setelah bulan Ramadan ini tuh ada beberapa orang yang ibadahnya tuh malah menurun dibanding bulan Ramadan yang sebelumnya, yang saya tadi bilang ibadahnya itu sangat rajin. Setelah bulan Ramadan tuh jadi malah mah. Itu gimana, Ustaz? Ini bicara ibadah ya. Sebetulnya ibadah kita itu kan sebetulnya nggak terikat juga ya, nggak terikat waktu gitu ya. Kalau konsep Al-Qur'annya kan jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah gitu. Jadi perintahnya kepada kita ya, kita itu diciptakan untuk ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu kapan? Ya ketika sholat ya, bahwasanya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu adalah kewajiban yang udah ketahuan waktu-waktunya. Adapun ibadah-ibadah yang lain bagaimana? Ya kalau kemarin Ramadan kita emang dituntut untuk meningkatkan ya amaliyah ibadah kita gitu ya, ada puasa, ada tadarus, ada tarawih, dan di akhir ada zakat dan sebagainya. Itu kan emang berhubungan dengan Ramadannya. Adapun di luar Ramadan bagaimana seharusnya? Ya ini ada orang-orang yang tadi dikatakan puas katanya sama ibadahnya. Oh, Ramadan saya udah hatamin Quran kan gitu. Tiap malam tarawih, puasa gitu. Jadi merasa puas dengan ibadah yang dia lakukan di Ramadan, justru keluar Ramadan malah menurun. Padahal kalau keluar Ramadan itu masuk bulan Syawal, ya kan kita secara lughah Syawal itu artinya meningkat gitu. Seharusnya ketika keluar Ramadan itu dia justru bukan malah turun, malah meningkat gitu kan. Karena memang tujuan puasa itu ya, kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat 183 kan la'allakum tattaqun, ya supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya orang-orang yang bertakwa ya jalanin perintah, jauhin larangan. Nah, harusnya terus meningkat tuh, bukan malah nurun malah gitu. Justru ketika kita dilatih di bulan suci Ramadan, keluar dari Ramadan justru kita sebetulnya udah keluar dari latihan pembiasaan kita di bulan Ramadan gitu. Keluar dari situ ya karena memang udah biasa, harusnya terus meningkat. Berarti kalau ada orang yang ketika keluar daripada Ramadan justru malah menurun, ya harus dipertanyakan. Ya, ke amalia Ramadan dipertanyakan tuh. Ya orang kalau Ramadannya cakep udah pasti keluar Ramadan dia akan meningkat terus ya. Jadi kalau dalam cerita pewayangan, Gatot Kaca itu waktu dia lahir belum berotot kawat bertulang besi tuh ya, ceritanya begitu ya. Ini kan cerita pewayangan ya, bisa jadi ya Allahu a'lam fiktif atau gimana. Lahir dia biasa aja tuh, cuman ketika dia beranjak mau gede ya ternyata Gatot Kaca itu dimasukin ke kawah Candra di Muka namanya gitu. Nah keluar dari kawah Candra di Muka baru tuh dia ototnya kawat, tulangnya besi gitu. Maksudnya apa? Orang-orang Islam itu ketika dimasukin ke dalam bulan suci Ramadan, Ramadan itu seperti kawah Candra di Muka. Jadi dia keluar dari Ramadan ya bukan kayak Gatot Kaca otot kawat tulang besi, maksudnya apa? Kuat apanya? Keimanannya, ketakwaannya gitu. Makanya seharusnya orang keluar daripada Ramadan ibadahnya lebih mantap lagi, lebih meningkat lagi. Nah sekarang bagaimana kiat-kiatnya gitu ya? Ya. Jadi kalau sekarang justru malah nurun, bagaimana ya? Kita lihat lagi tadi bahwasanya ketika Al-Quran menyebutkan la'allakum tattaqun ya, bagaimana pendidikan Ramadan itu sebetulnya berbekas di diri kita sehingga keluar dari Ramadan kita justru malah lebih meningkat lagi, lebih luar biasa lagi ya. Nanti kita ingat lagi tuh
tentang konsep penciptaan manusia tadi. Ya manusia itu diciptakan emang untuk ibadah. Itu jadi bukan untuk yang lain. Hal-hal yang lain itu sifatnya cuma ya tambahan aja. Dan ketika kita bicara tentang ibadah itu sendiri, ya kan ibadah enggak tertutup kepada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdho ya bukan hanya sholat saja, bukan puasa saja, tapi ibadah-ibadah yang lainnya, amaliyah kita yang lainnya yang mengandung unsur ibadah ya banyak itu ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita lakukan ya, nolongin orang, peduli kepada orang ya, itu kan kalau kita niatkan karena Allah jadi ibadah juga. Nah gitu, makanya dalam hal ini orang ketika bicara ibadah jangan pernah merasa puas dengan ibadahnya, karena kita kan nggak tahu tuh aku bilat amruddat, sebetulnya ibadah kita di bulan Ramadan kemarin itu diterima apa enggak sih, kan kita nggak tahu kan gitu. Jadi sehingga apa, kalau emang kita merasa diri kita ternyata kita masih jauh ya, dan juga nggak ada jaminan ibadah kita itu diterima atau tidaknya, nah ini jadi pemicu semangat buat kita. Oh ternyata emang tugas kita di dunia ini emang ibadah, nggak ada yang lain. Dan itu makanya kita niatkan tuh. Yang kata Abu Laits As-Samarqandi itu ya di dalam Tanbihul Ghafilin itu menyebutkan bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa yang menjadi kunci orang ibadah itu adalah niat. Ya makanya niatin tuh benar-benar karena Allah. Niatin betul-betul karena Allah apa? Seluruh amaliyah kehidupan kita sehari-hari. Kerja, ente kan kerja sekarang, ya udah niatin kerjanya, kita niatin karena Allah, jadi ibadah tuh, kerjanya kita ibadah. Ya kita aktif di pemerintahan, ya di swasta, di BUMN, ya usaha dan sebagainya. Kalau kita niatkan itu karena Allah ya itu jadi nilai ibadah kita ya gitu. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang justru keluar daripada Ramadan malah jadi lesu, jadi turun, ya justru malah meningkat terus, semangat terus ya, karena memang kita ingat konsep penciptaan kita itu adalah untuk ibadah, niatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan selalu istiqomah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.